Shalom semuanya, selamat hari Minggu, selamat pagi. Hari ini kita diberkati Tuhan pastinya karena diizinkan Tuhan masih bisa menghirup udara pagi di harinya Tuhan ini. Dan sebelum kita mulai ibadah Mutiara Terpendam, ibadah Minggu pagi JKIDW, saya mengajak semua kita untuk sejenak tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih buat hari ini. Kami boleh diberikan nafas kehidupan daripada-Mu. Kami berdoa Tuhan, agar kami semua diberkati Tuhan sepanjang hari Minggu ini. Terutama sebentar kami mau beribadah, biarlah Tuhan melawat kami. Jangan satupun kami yang Kau lalui. Ketika kami memuji menyembah Tuhan, kami diberkati dan menyenangkan Tuhan. Ketika kami dengar firman Tuhan, kami diberkati dan kami juga dimampukan oleh Roh Kudus jadi pelaku firman. Kami siap diberkati. Dan kami alaskan ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita siapkan roh kita, siapkan hati kita untuk memuji, menyembah Tuhan terlebih dahulu. Haleluya. Shalom semuanya, senang kembali dalam ibadah Minggu pagi ini. Kita akan menyembah Tuhan terlebih dahulu. Dan bersama saya kita akan menyanyikan lagu ini. Haleluya. Ketika ku dalam kesesakan, Engkau Tuhan yang beri kekuatan. Di saat ku lewat lembah kelam, tak sekalipun Engkau tinggalkan. Ketika ku dalam kesesakan, Engkau Tuhan yang beri kekuatan. Di saat ku lewat lembah kelam, tak sekalipun Engkau tinggalkan. Kasih-Mu mengubah hidupku, kuasa-Mu pulihkan jiwaku, firman-Mu menuntun langkahku, kebenaran-Mu selamatkanku. Mari kembali bernyanyikan lagu ini, saudara, dari hatimu. Katakan dengan imanmu. Ketika ku dalam kesesakan, Engkau Tuhan yang beri kekuatan. Di saat ku lewat lembah kelam, tak sekalipun Engkau tinggalkan. Ketika ku dalam kesesakan, haleluya, Engkau Tuhan yang beri kekuatan. Di saat ku lewat lembah kelam, tak sekalipun Engkau tinggalkan. Kasih-Mu mengubah hidupku, kuasa-Mu pulihkan jiwaku, firman-Mu menuntun langkahku, kebenaran-Mu selamatkanku.
Firman-Mu menuntun langkahku, kebenaran-Mu selamatkanku. Kebenaran-Mu selamatkanku. Kebenaran-Mu selamatkanku. Mari sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kaulah Allah yang hidup, Allah yang perkasa, penasehat ajaib kami. Haleluya. Tiada yang seperti-Mu Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang perkasa, penasehat ajaib kami. Kami menyembah-Mu, memuji-Mu, sebab Kau Allah yang hidup. Tiada yang seperti-Mu Tuhan, hanya Yesus, permata hatiku, kekasih jiwaku. Hanya Yesus, penolong yang setia, juru selamat yang hidup. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Kasih-Mu mengubah hidupku, kuasa-Mu pulihkan jiwaku. Firman-Mu menuntun langkahku, kebenaran-Mu selamatkanku. Kasih-Mu mengubah hidupku, kuasa-Mu pulihkan jiwaku. Firman-Mu menuntun langkahku, kebenaran-Mu selamatkanku. Kebenaran-Mu selamatkanku. Kebenaran-Mu selamatkanku. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Ya, Bapak Ibu, kita sama-sama akan mendengarkan firman Tuhan. Pada kesempatan yang luar biasa ini, saya akan membagikan sebuah kisah ya, atau cerita atau pandangan saya soal Melkisedek. Jadi, banyak orang Kristen di luar sana yang tidak bisa memahami siapa figur ini karena sudah dipengaruhi oleh pemahaman-pemahaman yang ada selama ini. Memperkeruh. Meskipun tidak terlalu vital, tapi saya belajar untuk memahami kebenaran, dan hal-hal kecil ini coba saya bagikan kepada saudara. Supaya saudara bisa membaca Alkitab lebih terang begitu. Ya. Alkitab itu buku yang hidup, firman Tuhan, yang mestinya dibaca kalau dengan motivasi yang benar, dibaca dengan terang Roh Kudus, maka itu ayat-ayat yang kita baca bisa jelas dan pastinya memberkati setiap kita. Ya, coba kita sama-sama siapkan hati kita, Bapak Ibu. Kita akan belajar dari tokoh yang namanya Melkisedek. Tema saya adalah Melkisedek yang sesungguhnya. Kenapa saya berkata demikian? Karena banyak orang Kristen di luar sana, seperti saya bilang tadi, tahu siapa Melkisedek, tapi tidak bisa menjelaskan. Kalaupun dijelaskan, kalaupun berusaha menjelaskan, ya penjelasannya terlalu seperti bola liar. Nah,
kata Melkisedek atau nama Melkisedek pertama kali muncul dalam Kejadian 14 ayat 18 sampai 20. Coba kita baca Bapak Ibu ya. Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abram, katanya. Diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhnya ke tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya tidak sedang mau mengajarkan soal konsep persepuluhan, persembahan persepuluhan dan seperti itu. Saya tidak mau masuk dulu ke area itu, tidak mau membahas itu karena itu bukan isu yang saya mau bagikan kepada saudara. Nah, Melkisedek, siapakah dia sebenarnya? Banyak orang Kristen berkata bahwa Melkisedek ini adalah Theophany atau Christophany. Maksudnya adalah Melkisedek itu adalah Allah yang menyatakan diri atau penampakan Allah dalam perjanjian lama. Atau Christophany, penampakan Kristus di perjanjian lama. Banyak teolog yang mengatakan bahwa Kristus itu meskipun baru muncul di perjanjian baru, tapi karena dia Tuhan, maka sebelumnya dalam sejarah Allah dengan Israel, di masa lalu, Kristus sudah pernah menjadi manusia atau menyatakan dirinya sebagai manusia dan dalam konteks ini menjadi Melkisedek, menampakkan dirinya sebagai Melkisedek untuk memberkati Abraham. Ya. Salah satu kalimat dari buku yang pernah saya baca ketika Yesus berkata, sebelum Abraham jadi, aku sudah ada, itu dihubungkan dengan ini. Ya, bahwa Kristus itu adalah Melkisedek di perjanjian lama. Karena dia sebagai Tuhan, dia pernah menyatakan dirinya lewat manusia yang bernama Melkisedek di perjanjian lama, memberkati Abraham. Sehingga ketika dia di perjanjian baru, dia pernah berkata, sebelum Abraham jadi, aku sudah ada. Yesus adalah Melkisedek. Ya, pengajaran-pengajaran seperti ini dulu pernah mempengaruhi saya juga gitu. Karena sebagai junior, sebagai orang yang baru belajar, saya tentu membuka diri saya seluas-luasnya untuk mendapatkan pengajaran dari siapa saja. Dalam kalimat di Kejadian 14 ayat 18 dikatakan Melkisedek ini membawa roti dan anggur. Tuh, kan persis seperti Yesus yang membawa roti dan anggur dan memberikan roti dan anggur, tubuh dan darahnya dalam perjamuan kudus kepada murid-muridnya di perjamuan terakhir, the Last Supper. Jadi banyaklah kurang lebih yang mengatakan bahwa Melkisedek itu adalah Yesus atau pra-eksistensi Yesus itu di perjanjian lama terlihat dalam pernyataan diri Melkisedek. Ya kalau bagi saya nggak masalah Bapak Ibu menafsirkan begitu aja atau begitu saja atau seperti itu. Tapi harus diperhatikan meskipun kita bebas menafsirkan Alkitab, tapi ada aturan-aturan baku dalam ilmu hermeneutika, ilmu tafsir, saudara. Jadi sejak awal memang, seingat saya ketika saya mendalami soal Melkisedek, saya juga tidak dengan tegas mengatakan bahwa Melkisedek itu adalah Christophany atau penampakan Kristus di perjanjian lama atau pra-eksistensi Yesus yang dicatat oleh Alkitab perjanjian lama. Saya setiap dulu mengajar soal Melkisedek, saya selalu sampaikan itu tafsir-tafsir yang saya sampaikan barusan. Karena itulah penafsiran orang Kristen kebanyakan, teolog-teolog perjanjian baru ajarkan kepada kita. Tapi saya selalu berkata, ya saya belum terlalu yakin sekali dengan hal ini. Meskipun ya tadi ya, membawa roti dan anggur persis seperti Yesus membawa roti dan anggur dalam perjamuan kudus. Ya. Terus juga ada ayat-ayat nanti yang akan saya bukakan juga yang mendukung persepsi itu. Ya.
Apalagi di kalimat ini, kita fokus dulu di Kejadian 14 ya. Abraham memberikan kepadanya 1/10. Oh, tuh kan. Siapa yang bisa menerima persembahan persepuluhan? Yakub berjanji kepada Allah bahwa kalau kau menyertai aku dan membuatku berhasil di masa pelarianku dan kembali lagi ke rumah ayah dan ibuku, maka kaulah Allahku, dan dari semua yang kudapatkan 1/10 akan kupersembahkan kepadamu. Yakub mempersembahkan 1/10 kepada Allah. Orang Yahudi diwajibkan mengembalikan persepuluhan kepada Tuhan untuk diberikan kembali kepada orang Lewi oleh Tuhan. Berarti kalau Melkisedek ini menerima persembahan persepuluhan Abraham, dan Abraham dengan sadar memberikan persembahan persepuluhan kepada Melkisedek, maka Melkisedek ini pasti Tuhan. Ya. Tuhan yang menyatakan dirinya. Kristofani ini pasti nih. Penampakan Kristus di Perjanjian Lama atau pra-eksistensi Yesus di Perjanjian Lama. Kurang lebih seperti itulah saudara ya. Meskipun ada gimmick-gimmick atau tambahan-tambahan tafsir dan penekanan-penekanan, tapi kurang lebih seperti itulah. Maka orang kalau membaca Melkisedek pasti langsung mengkaitkannya dengan Yesus. Coba kita perhatikan lagi apa arti namanya. Menurut arti namanya, Melkisedek adalah pertama-tama Raja Kebenaran. Itu kalau kita membaca Ibrani 7 ayat 2. Kenapa saya langsung menghubungkannya dengan kitab Ibrani? Karena di Alkitab kita, saudara, di Perjanjian Lama ini cuma 2 kali kata Melkisedek muncul, yakni di Kejadian 14 tadi, dengan Mazmur 110 ayat 4 kalau tidak salah. Dan kemudian di Perjanjian Baru, dalam kitab Ibrani, kata Melkisedek diulang berkali-kali. Di pasal 5 ada, pasal 6 aja ada, pasal 7 juga ada, saudara. Ya. Nah, dari Ibrani pasal 7 dikatakan Melkisedek arti namanya adalah Raja Kebenaran. Memang demikian kalau kita lihat struktur kata Melkisedek ini adalah 2 kata yang digabungkan. Pertama Melek atau Melki dari kata dasar Melek, raja, dan Sedek dari kata keadilan, kebenaran. Jadi Melkisedek adalah Raja Kebenaran atau Raja Keadilan. Raja Kebenaran. Jadi Melkisedek memiliki arti adalah Raja Kebenaran. Maka kalau Bapak Ibu mau memberikan nama anak laki-laki Melkisedek, sah-sah saja. Artinya kau sedang melepaskan berkat kepada anakmu yang laki-laki yang baru lahir, atau cucumu laki-laki yang baru lahir itu, bahkan nanti akan jadi raja yang penuh dengan kebenaran. Sebuah doa yang baik untuk seorang anak laki-laki yang belum memiliki nama. Nah, jati dirinya Melkisedek siapa? Kalau kita baca Ibrani pasal 7 ayat 2 selanjutnya, ya, dikatakan demikian. Sebab Melkisedek adalah Raja Salem. Ya. Salem itu adalah Shalom, saudara. Kata Salem dan kata Shalom itu kata yang kurang lebih sama, yang artinya damai sejahtera. Kalau kita membaca kitab Kejadian tadi, juga dijelaskan bahwa Melkisedek adalah Raja Salem. Penulis Ibrani itu tidak mendebat hal itu. Dia masih memakai apa yang dia pahami dari Kejadian pasal 14. Coba kita lihat lagi tadi Kejadian pasal 14. Kalimatnya begini. Melkisedek Raja Salem. Kejadian 14 ayat 18. Kemudian di dalam Ibrani 7 juga dikatakan sebab Melkisedek adalah Raja Salem. Jadi siapa Melkisedek? Melkisedek adalah Raja Salem. Salem itu adalah nama atau kata lain dari Shalom. Artinya damai sejahtera. Oleh rabi-rabi Yahudi, oleh para teolog Perjanjian Lama, Kristen, ya, Melkisedek itu dianggap sebagai raja yang memerintah kota Salem. Nah, kota Salem ini dipercaya kemudian berevolusi, ya, berkembang, dan akhirnya menjadi kota Yerusalem. Dan kalau kita melihat posisi Abram ketika habis mengalahkan Raja Sodom dan teman-temannya dan menyelamatkan Lot, Abram tinggal di Hebron, dan kemudian juga habis mengalahkan Raja Kedorlaomer dan menyelamatkan Raja Sodom dan Gomora, di mana
Lot tinggal di kota itu dan ditawan oleh musuh-musuh Raja Sodom. Kemudian kan Abraham mengalahkan raja-raja yang menaklukkan kota Sodom dan Raja Sodom itu, kemudian mengambil rampasan perang, tentu mengembalikan Lot kembali ke kota Sodom. Dan ketika itu terjadi, ya, Melkisedek menurut kitab Ibrani dan juga kitab Kejadian kemudian memberkati Abraham. Dan Abraham kita tahu meresponnya kemudian dengan memberikan persepuluhan kepada Melkisedek. Melkisedek itu adalah Raja Shalom, Raja Salem. Ya. Dan Salem itu adalah negeri atau kota yang kemudian dipercaya beratus-ratus tahun kemudian menjadi sebuah kota besar yang namanya Yerusalem. Ibu kota dari negara Israel, ibu kota dari negara Yahudi saat itu. Nah, kekasih Tuhan biji mata Tuhan, dia adalah Raja Salem. Ketika saya tahu informasi ini, saya coba menggali. Tapi tidak banyak informasi yang saya dapatkan dari literatur-literatur tentang Raja Salem yang namanya Melkisedek ini. Ada yang mengatakan, rabi-rabi terkenal Yahudi mengatakan, bisa saja Melkisedek inilah raja pertama atau penguasa pertama kota Yerusalem kuno di zamannya Abraham. Ya. Tapi tentu saja ini hanya sekedar penafsiran. Nyaris tidak ada literatur di luar Alkitab yang menjelaskan tentang siapa Melkisedek ini, dan literatur ini secara arkeologi, secara bukti sejarah itu dianggap sebagai buku yang valid atau informasi yang valid. Tidak ada. Yang ada penjelasan-penjelasan tentang Melkisedek itu berada dalam area tafsir. Bahwa Melkisedek adalah raja yang pertama kali menguasai kota Yerusalem kuno dan menjadi raja atasnya. Yang ada adalah informasi Melkisedek adalah yang memberikan nama kota Yerusalem kuno. Dulunya Melkisedek memberikan nama kota yang dikuasainya itu menjadi nama Salem, dengan harapan agar kota yang dia kuasai dan dia menjadi penguasa kota atau negara itu menjadi negara yang penuh dengan damai sejahtera. Karena kata Salem itu identik dengan kata Shalom yang artinya damai sejahtera. Tapi semua tadi itu area tafsir, saudara. Ya. Yang validnya, Alkitab mengatakan Melkisedek adalah Raja Salem. Kemudian dikatakan juga dalam Ibrani 7 ayat 2 yang tidak bertentangan dengan Kejadian 14 tadi. Sebab Melkisedek adalah Raja Salem dan Imam Allah yang Maha Tinggi. Imam Allah yang Maha Tinggi kalau kita membaca dalam Kejadian 14 itu menggunakan kata Ibrani El Elyon. Imam Allah yang Maha Tinggi. Ya. Jadi Melkisedek ini bukan sekedar Raja Salem, Raja kota atau Raja negeri Salem, yang dipercaya itu adalah nama kuno dari kota Yerusalem sekarang, ya, atau Yerusalem di zaman Alkitab. Tapi dikatakan juga, diinformasikan oleh Alkitab juga dalam Kejadian 14 dan diaminkan oleh Ibrani atau penulis Ibrani dalam Ibrani 7 ini, bahwa Melkisedek itu adalah Imam El Elyon, Imam Allah yang Maha Tinggi. Itu alasan kenapa Abraham atau Abram saat itu, karena namanya belum ditambahi akhiran am yang jamak, bapa dari orang-orang beriman, itu alasannya mengapa Abram memberikan persepuluhan kepadanya. Karena Abram sadar yang memberkatinya adalah Imam El Elyon, Imam Allah yang Maha Tinggi. Jadi Abraham sangat respek kepada Melkisedek. Abraham sangat menghormati Melkisedek. Dengan Melkisedek memberkati Abraham, kan kita tahu berarti dalam adat istiadat Timur Tengah, adat istiadat Alkitab, yang memberkati itu pasti orang yang lebih superior dibandingkan orang yang terima berkat. Ya.
di zamannya Samuel, Nabi Samuel dengan raja-raja pertama Israel, entah itu Saul, entah itu Daud, ya. Meskipun raja Israel adalah Saul dan Daud, tapi Saul dan Daud sangat respect kepada Samuel. Sebab Samuel itu yang mengurapi mereka sebagai raja. Samuel itu yang memberkati mereka sebagai raja. Jadi yang memberkati itu pasti dituakan. Itu yang saya mau katakan. Berarti Abraham itu sangat merendahkan dirinya di hadapan Melkisedek. Dia terima berkat dari Melkisedek. Dan sebagai respon yang dia ingin berikan atas berkat yang dia terima dari orang yang dia hormati ini, yakni dia memberikan persembahan. Orang yang memberikan persembahan, memberikan upeti, memberikan pajak, itu kepada orang yang lebih tinggi. Kan begitu Bapak Ibu. Nah, jadi Melkisedek menurut Kejadian 14 dan menurut Ibrani 7 adalah Raja Salem dan Imam Allah yang Maha Tinggi. Imam El Elyon dalam bahasa Ibraninya. Nah, fakta Alkitab, saudara. Dari informasi tadi kita bisa menyimpulkan bahwa Melkisedek satu-satunya di Perjanjian Lama yang dikatakan sebagai raja dan imam. Kita tahu Bapak Ibu bahwa dalam konteks Perjanjian Lama, raja dan imam itu dipisahkan. Dalam Perjanjian Lama, boleh di cross-check Bapak Ibu, tidak ada satupun nama selain Melkisedek yang dikatakan Alkitab dengan telanjang sebagai raja sekaligus imam. Imam itu tugasnya sendiri, raja itu tugasnya sendiri. Mereka berdua sama-sama diurapi tapi memiliki wewenang dan tanggung jawab yang berbeda. Kalau kita merunut dalam hukum Musa, hukum Taurat, itu imam tidak boleh tidak berasal dari garis Lewi Harun. Kalau itu imam besar. Kalau imam itu harus dari daerah Lewi. Sedangkan raja, kalau kita membaca perjanjian Tuhan dengan Daud, Tuhan berjanji bahwa kalau kau setia padaku sampai akhir hidupmu, maka tahtamu tidak akan pernah hilang dari keturunanmu. Maka garis raja itu dari garis Yehuda atau Daud. Karena berasal dari dua anak Yakub yang berbeda, imam itu dari Lewi, raja itu dari Yehuda, maka mereka tidak mungkin adalah orang yang sama. Nggak mungkin. Karena meskipun ada laki-laki Yehuda yang menikahi perempuan dari suku Lewi, tidak mungkin anak mereka akan jadi raja sekaligus imam. Kenapa? Karena dalam budaya Yahudi, budaya Israel, itu garis keturunan dari garis bapak. Garis ibu tidak dihitung. So, jadi menarik di sini Melkisedek. Karena Melkisedek jelas dikatakan di kitab Kejadian 14 yang diaminkan juga oleh penulis surat Ibrani yang ada di Ibrani pasal 7, Melkisedek itu raja dan imam. Maka karena keunikan ini, rabi-rabi Yahudi kemudian berusaha untuk menafsirkan siapakah Melkisedek itu. Salah satu rabi yang terkemuka, yang dihormati pengajarannya oleh orang-orang Yahudi dan rabi-rabi Yahudi di zaman ini, itu mengatakan bahwa Melkisedek itu adalah Sem. Siapa Sem? Sem adalah anak dari Nuh. Dan kalau kita melihat usianya Sem, ya, kita melihat peristiwa air bah Sem dan kemudian peristiwa Abraham, dan zaman dulu orang bisa hidup ratusan tahun, maka bisa kita terima asumsi atau tafsir yang mengatakan bahwa ketika di zamannya Abraham, Sem itu masih hidup. Dan karena Abram bertemu dengan nenek moyangnya, karena manusia setelah pasca air bah kan cuma berasal dari 3 anak-anak Nuh, Shem, Ham, dan Yafet. Dan dalam sejarah juga dikatakan bahwa Shem itu tinggal ya di wilayah yang dulu namanya Mesopotamia kuno, daerah Babel kuno.
Dan Abraham itu kan berasal dari Ur-Kasdim, dari Babel, dari Mesopotamia kuno. Maka Abraham ketika bertemu dengan nenek moyangnya, leluhurnya yang hidup dengan usia tua dan umur panjang yang bernama Shem ini, dan Shem ini memberkati Abraham, maka Abraham sebagai respeknya kepada Melkisedek, kepada Shem, nenek moyangnya ini, dia memberikan persepuluhan. Nah, itu kata orang Yahudi, saudara. Kalau Bapak Ibu coba cari tahu informasi tafsir orang Yahudi tentang Melkisedek, salah satu yang mendominasi siapakah Melkisedek itu adalah pengajaran bahwa Melkisedek itu sama dengan Sem, anak dari Nuh. Kenapa saya katakan menjadi imam dan raja unik? Ya karena memang di dalam perjanjian lama, imam dan raja itu tidak pernah diemban oleh satu orang. Ya. Secara definitif dikatakan oleh Alkitab. Meskipun ya, kalau saya belajar Alkitab, itu Samuel ketika dia hidup di zamannya tentunya, dia itu adalah imam dan juga raja. Meskipun belum ada raja Israel, tapi Samuel itu adalah hakim. Kita tahu di perjanjian lama, kalau kita mendalami perjanjian lama dengan sungguh ya, hakim itu raja. Meskipun dia tidak punya tahta, dia tidak punya mahkota. Karena ketika ada hakim yang memerintah atas Israel, orang Israel itu kalau ada permasalahan apapun, kalau mau melakukan apapun, itu atas perintah dari hakim. Hakimlah yang memutuskan semua perkara hukum. Hakim-hakim itu disebut hakim karena semua orang Israel kalau punya masalah apapun dengan orang lain, sesama orang Israel, mereka saling menghakimi, dalam artian saling membawa permasalahannya untuk dihakimi oleh hakim yang diurapi Tuhan. Samuel dulu hakim. Ya. Raja tanda kutip. Tapi dia juga imam, meskipun dia bukan punya darah Lewi, tapi setelah Imam Eli mati, Imam Eli itu imam besar, saudara. Ya. Dan Hofni Pinehas, penerusnya itu juga mati. Maka kan Alkitab tidak mencatat siapa berikutnya yang menjadi imam di kemah suci itu. Sepertinya hilang begitu. Ya. Dan kita tahu figur Samuel ini luar biasa. Karena faktanya ketika Tuhan mau mendengarkan Israel yang menuntut raja manusia, maka Tuhan memakai Samuel, bukan imam besar saat itu. Padahal tugas mengurapi adalah sebenarnya tugas imam besar. Tapi faktanya Tuhan menyuruh Samuel untuk mengurapi Saul menjadi raja pertama Israel. Kemudian Tuhan juga meminta untuk Samuel mengurapi Daud ketika akhirnya Tuhan berkata, Saul tidak akan kuanggap lagi dan berkat kuberikan kepada Daud sebagai raja Israel. Samuel lah yang mengurapi mereka berdua, raja pertama dan raja kedua Israel. Bukan imam besar. Ini maka banyak teolog, baik PL maupun PB, termasuk saya, mengatakan bahwa Samuel ini mengemban tanggung jawab sebagai imam juga. Yang unik karena dia tidak punya garis Lewi di konteks hidupnya gitu ya. Coba saya cek kok, saya takut untuk menyebutkan kalau salah ya. Ya. Dikatakan bapaknya Samuel itu kan Elkana. Dalam Samuel pasal 1, nama bapaknya Samuel itu Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Suf, seorang Efraim, keturunan Yusuf, saudara. Jadi Samuel itu adalah anak Yusuf, keturunan Yusuf. Bukan anak Lewi, bukan keturunan Lewi, tapi faktanya ketika dia menjadi hakim, dia juga mengurapi. Dia juga yang mengurapi raja pertama yang merupakan tugas imam mengurapi itu. Nah ini menarik nih ya. Tapi meskipun saya jelaskan Samuel itu dalam hidupnya, menurut tafsiran saya juga imam dan raja, tapi Alkitab tidak mengatakan Samuel sebagai imam dan raja. Nangkep ya?
Dia adalah hakim. Tapi saya bilang kan, fungsi hakim itu sama seperti raja. Samuel itu imam. Meskipun dia bukan orang Lewi. Kenapa imam? Karena dia mengurapi. Mengurapi siapa? Saul dan Daud. Ya. Tapi kita tidak bisa berani. Saya tidak pernah mengatakan bahwa Samuel itu dengan yakin di mimbar adalah raja dan imam. Saya tadi bilang, meskipun dalam konteks kalau kita mendalami, Samuel itu besar kemungkinan memegang peranan sebagai imam dan juga raja. Tapi tidak definitely seperti itu dikatakan Alkitab. Yang dikatakan imam dan raja di perjanjian lama cuma satu, yakni Melkisedek. Dan menariknya Melkisedek itu menjadi imam dan raja sebelum hukum Taurat diberikan. Sebelum ada perjanjian Tuhan dengan Daud. Ya. Jadi Melkisedek itu bukan keturunan Yehuda, bukan keturunan Daud, tapi dia raja. Melkisedek itu bukan keturunan Lewi, bukan keturunan Harun, tapi dia imam. Melkisedek itu adalah orang yang hidup sejaman dengan Abraham, dan makanya karena keunikan ini orang Yahudi mengatakan bahwa Melkisedek itu jangan-jangan adalah Sem, anak dari Nuh. Tapi benar, apa tidak? Tafsir bahwa Melkisedek itu adalah Sem. Tafsir dari rabi-rabi Yahudi bahwa Melkisedek itu adalah Sem. Coba kita baca ya Alkitab kita. Sebab Melkisedek adalah Raja Salem dan Imam Allah yang Maha Tinggi. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dan mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Kepadanya pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Ini kalimat yang kita baca dari Ibrani 7 ayat 1 dan 2 ini mirip copy-paste dari Kejadian pasal 14 tadi. Nah, baru kalimat berikutnya nih, penulis Ibrani menambahkan hikmat yang dia dapatkan. Menurut arti namanya, Melkisedek adalah pertama-tama Raja Kebenaran dan juga Raja Salem, yaitu Raja Damai Sejahtera. Ini kan tafsir dia nih ya. Tafsir penulis Ibrani terhadap Kejadian 14 yang mengatakan bahwa Melkisedek itu Raja Salem dan Imam Allah yang Maha Tinggi. Kemudian dia menafsirkan Raja Salem itu maksudnya adalah Raja Damai Sejahtera, gitu kan? Itu nggak ada di dalam Kejadian pasal 14 kan? Nah, ini kemudian juga penulis Ibrani mendapatkan hikmat dengan menuliskan yang kita tahu, yang kita bisa baca di kitab Ibrani pasal 7 ini, yang saya kasih warna ungu. Ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersisilah, harinya tidak berawal, dan hidupnya tidak berkesudahan, dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Camkanlah betapa besarnya orang itu, yang kepadanya Abraham, bapa leluhur kita, memberikan 1/10 dari segala rampasan yang paling baik. Ibrani 7 ayat 1-4. Nah, kalimat yang ada di Ibrani pasal 7, yang saya kasih warna ungu inilah yang menjadi polemik kemudian, yang menjadi bahan penafsiran yang beraneka ragam dalam kaidah-kaidah doktrinal Kristen. Tapi yang saya mau katakan dulu, berdasarkan penulis Ibrani tadi, ya, jelas bukan Sem. Sebab dalam surat Ibrani pasal 7 tadi dikatakan ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersisilah, harinya tidak berawal, dan hidupnya tidak berkesudahan. Ya. Dan seterusnya Ibrani pasal 7 ayat 3. Ya. Sebab kalau itu adalah Sem, kalau penulis Ibrani berkata bahwa Melkisedek itu sama dengan Sem, seperti yang dipahami oleh rabi-rabi Yahudi yang terkemudian, maka Alkitab mengatakan Sem itu kan punya bapak, Sem itu punya ibu. Ibunya tidak dijelaskan namanya siapa, tapi bapaknya Sem itu jelas Nuh. Maka Sem itu punya bapak, punya ibu, dan bersilsilah. Dan sebagai anak Nuh tentu harinya itu ada. Bukan dia tidak berawal. Dan juga hidupnya tidak berkesudahan. Sebagai anaknya Nuh tentu Sem itu pasti mati nantinya. Jadi Sem itu jelas bukan anak Nuh. Makanya meskipun rabi-rabi Yahudi mengatakan, ada yang menafsirkan dengan yakin bahwa Melkisedek itu adalah Sem, tapi saya yang membaca Alkitab dan menjadikan Alkitab adalah buku dasar pengajaran, atau buku yang saya pegang satu-satunya sebagai pengajaran, dasar pengajaran. Saya mengimani Alkitab itu firman Tuhan, yang lain itu, buku-buku yang lain itu otoritasnya atau kedudukannya jauh di bawah Alkitab. Alkitab adalah firman Tuhan.
Maka clear, meskipun ada penafsiran yang masuk akal bahwa Sem itu adalah Melkisedek dengan argumentasi-argumentasi yang sudah saya jelaskan tadi, tapi Ibrani mengatakan dengan jelas Melkisedek itu tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah. Jelas penulis Ibrani tidak mengatakan bahwa Melkisedek itu adalah Sem. Sebab kalau Melkisedek itu adalah Sem itu jelas punya bapak, punya silsilah, karena Alkitab kita mengatakan Sem itu adalah anak dari Nuh atau Noah. Lalu apakah kita percaya atau mempercayai atau bisa menafsirkan bahwa Melkisedek itu adalah Allah? Karena Abraham memberikan persepuluhan, Yakub memberikan persepuluhan kepada Allah. Kita orang Kristen juga kalau mengembalikan persepuluhan kepada Tuhan lewat gereja yang memberkati pelayanan, yang memberkati kita dalam pelayanannya. Orang Israel juga memberikan persepuluhan kepada Tuhan lewat orang Lewi, karena itu yang diperintahkan Tuhan. Lalu apakah Melkisedek itu berarti Tuhan karena Abraham memberikan persembahan persepuluhan kepadanya? Ya, jelas dikatakan dia bukan Tuhan, dia bukan Allah, dia bukan praeksistensi Yesus juga di perjanjian lama. Terlalu maksa, saudara. Kenapa? Karena Alkitab dengan jelas mengatakan, baik dari Kejadian 14 maupun Ibrani 7, ia dikatakan Raja Negeri Salem. Jadi dia itu bukan figur yang tidak berawal, dia bukan figur yang supranatural, dia bukan figur yang fiktif, dia bukan figur yang mistis. Melkisedek itu Raja Negeri Salem. So dia real manusia sesungguhnya. Salem kita tahu adalah nama lain dari kota Yerusalem sekarang. Jadi menyamakan Melkisedek sebagai Allah tentu adalah sesuatu yang terlalu jauh dalam menafsirkan, kecuali Bapak Ibu memang menafsirkan kitab Kejadian itu secara alegoris. Ya. Raja Salem itu artinya ya Raja Damai Sejahtera, ini adalah gambaran dari Allah. Ya, karena Allah adalah sumber shalom, sumber damai sejahtera. Nah, kalau kau menafsirkannya begitu, kau mau konsisten menafsirkan seluruh kejadian itu bukan sejarah tapi adalah alegoris atau cerita gambaran tentang Allah, ya sah-sah saja. Berarti kita harus berkata juga Abraham itu bukannya tokoh sejarah. Abraham itu adalah alegoris atau cerita fiktif atau figur yang diciptakan oleh penulis, dalam hal ini Musa. Kalau kau mempercayai Kejadian Keluaran itu yang menulis adalah Musa. Apakah demikian? Ya, tergantung makanya posisi kita dalam menafsir itu seperti apa. Kalau saya berusaha untuk menafsirkan literal atau harafiah jika memang masuk akal. Dan Alkitab mengatakan dalam Kejadian 14 Ibrani 7 bahwa Melkisedek itu Raja Salem, Raja Negeri Salem atau Raja Kota Salem, yang merupakan dipercayai oleh tafsir sebagai nama kuno dari kota Yerusalem, karena ada kemiripan tadi. Salem, Yerusalem. Nama kita, nama kota tempat kita tinggal, apakah dulunya nama itu sudah ada? Saya besar di Jakarta. Yang saya tahu dari buku-buku sejarah dulu namanya bukan Jakarta tapi Batavia. Bahkan sebelum Batavia juga ada nama lain, ya. Ada yang menamakan Jayakarta lah, ada yang menamakan nama-nama lain lah, karena Jakarta atau wilayah Jakarta itu berasal dulunya dikuasai oleh Kesultanan Banten kah? Ya, ada yang berkata bahwa dulunya itu Kerajaan Pasundan menguasai Jakarta, sehingga namanya tuh dalam konteks ketika masih dikuasai oleh Kerajaan Pasundan atau Kerajaan Sunda itu punya nama. Ya, tentu kalau ada kota Yerusalem, ya, apakah dulunya Yerusalem? Ya. Makanya hampir semua peneliti atau para arkeolog mengatakan bahwa Yerusalem itu termasuk salah satu kota yang paling tua. Karena Yerusalem itu bukan saja dirunut dari misalnya zamannya Daud ketika jadi raja dan memindahkan kemah suci, ya, yang dititipkan di saya lupa di rumahnya siapa gitu ya,
kok tiba-tiba ngeblank. Kemudian dibawa oleh Daud sambil menari-nari dan nyali selanjang masuk ke kota Yerusalem, dan akhirnya bait Allah atau kemah suci akhirnya ada di kota Yerusalem. Bukan saja di situ, tapi dirunut mundur bahwa Yerusalem itu di Perjanjian Lama, di kitab Kejadian pasal 14, itu ada Raja Salem namanya Melkisedek. Dan melihat konstruksi geografisnya, besar kemungkinan Salem dan Yerusalem itu adalah titik yang sama. Kalaupun berbeda, ya tidak berbeda jauh. Nggak mungkin Raja Salem itu adalah raja yang dulunya tinggal di Mesir. Karena kalau Raja Salem dalam hal ini Melkisedek itu tinggal di Mesir, maka agak nggak masuk akal bagaimana bisa ketemu Abraham yang habis menyelamatkan Lot dan mengembalikan Lot ke kota Sodom tempat dia tinggal. Karena kota Sodom dan Mesir tuh terlalu teramat jauh. Tapi kalau Salem itu dihubungkan dengan Yerusalem, maka kalau kita lihat peta, saudara, kota Sodom dan kota Yerusalem itu kan cuma dipisahkan dengan Laut Mati doang, saudara. Ya, di peta kuno itu kota Sodom dan Gomora ada di seberang Laut Mati, ya, Laut Merah. Laut Mati, ya. Yang kadar garamnya itu tinggi, sehingga kalau kita ke sana atau pernah ke sana kita bisa berenang sambil mengambang, meskipun tidak enak juga ya, karena kalau airnya ketelen sama lidah atau kena mata, perihnya minta ampun. Dan ya kita harus cepat-cepat cari air shower gitu untuk membasuh mata kita supaya tidak perih, tidak merah. Dan kalau kita punya luka atau perih sekali, dan kalau udah keminum airnya itu di bibir nggak enak sekali karena asinnya minta ampun. Ya kalau saudara sudah pernah ke sana ngapung di Laut Mati, ya ada kelebihannya, ya kita paling nggak bisa katanya membalur tubuh kita dengan lumpur Laut Mati yang mengandung kadar yang bagus, mineral yang bagus buat tubuh. Tapi ada banyak juga yang enaknya kalau pengalaman saya, dan itu letaknya deket ya antara Sodom dengan Yerusalem. Ya tidak dibilang deket 5 menit jalan, tapi posisinya kurang lebih ya di wilayah geografis yang sama, tidak terlalu jauh. Jadi jelas saudara, Melkisedek bukan Allah, Melkisedek bukannya tokoh mistis gitu ya, penjelmaan Allah, enggak. Melkisedek jelas dikatakan raja negeri Salem atau raja negeri Yerusalem kuno. Kalimat yang mengatakan ia tidak berbapa, ya, tidak beribu, tidak bersisilah, harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan. Ini tergantung Bapak Ibu bacanya gimana. Ya, kalau Bapak Ibu coba menafsirkan literal gitu ya. Ya, maka jelas ini adalah manusia mistis gitu. Karena dia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah. Oh, berarti dia memang tiba-tiba aja ada. Ya, sekali lagi saya bilang, meskipun saya kalau mau menafsirkan Alkitab itu berusaha untuk menafsirkan secara literal pada awalnya, tapi kalau ditafsirkan literal nggak masuk akal, ya kita harus coba mendalami. Ya. Jadi saya sudah beberapa tahun yang lalu ya, saya pernah bikin juga program Bible Talk gitu ya, ngomong soal ini. Itu udah tahun lalu. Dan saya sudah paham ini cukup lama, sejak The Way ada saya sudah mengajarkan ini juga, bahwa Melkisedek itu tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersisilah, harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan yang dicatat oleh penulis Ibrani. Ini bukan atau tidak bisa kita tafsirkan secara literal. Tapi ini adalah sebuah idiom, ya. Sebuah idiom itu bentuk pembahasaan ya yang dipahami oleh orang-orang yang mengatakannya. Penulis Ibrani sedang tidak ingin mengatakan bahwa Melkisedek itu adalah tokoh mistis atau tokoh penjelmaan, di mana dia itu bukan manusia sepenuhnya. Bukan itu. Penulis Ibrani itu mengatakan Melkisedek tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersisilah harinya, itu karena memang
ketika diteliti latar belakangnya si Melkisedek ini tidak diketahui oleh penulis kitab Ibrani. Ya. Meskipun banyak teolog yang mengatakan bahwa penulis kitab Ibrani adalah Paulus yang notabene orang Farisi. Saya termasuk yang tidak sepakat karena saya termasuk kelompok teolog yang mengatakan bahwa penulis Ibrani itu besar kemungkinan adalah rasul di luar Paulus. Dan di dalam Kisah Rasul ada satu nama yang menonjol yakni Apolos. Dan saya termasuk yang mempercayai dengan argumentasi-argumentasi yang bisa saya sampaikan, tapi bukan dalam konteks sekarang. Ya, saya lebih suka memahami, menafsirkan penulis kitab Ibrani itu adalah Apolos. Dan Apolos itu adalah orang Yahudi terpelajar yang berasal dari Alexandria. Apakah dia punya latar belakang Farisi? Kita tidak tahu, tapi dia seorang yang berasal dari Yahudi Alexandria. Yahudi terpelajar yang tinggal di kota Alexandria, Mesir, kota pelajar, karena punya perpustakaan terbesar di dunia saat itu. Ya. Jadi, kalau itu Paulus, kalau itu Apolos, mereka itu tidak bisa meneliti lebih dalam lagi siapa Melkisedek ini. Yaitu bagi saya masuk akal. Kenapa? Karena Melkisedek dalam kitab Kejadian itu bukan orang Israel. Alkitab Perjanjian Lama itu kan diberikan Tuhan untuk orang Israel. Jadi orang-orang yang ada di sana itu orang-orang yang berhubungan dengan perjalanan sejarah antara Allah dengan Israel, atau juga memang orang Israel. Kalau dia punya garis Israel, maka namanya itu pasti bisa dirunut. Dia dari garis mana nih? Kalau kita ngomongin 12 anak Yakub, orang Israel yang namanya misalnya Benjamin ini, itu dari garis mana? Belum tentu namanya Benjamin itu dari garis Benjamin. Bisa saja ada orang namanya Benjamin, tapi dia berasal dari garis Yehuda. Sah-sah saja karena nama Benjamin, nama Joshua, itu nama yang umum. Yohanes, nama yang umum, Bapak Ibu. Nah, Melkisedek dalam kitab Kejadian itu kan hidup sejaman dengan Abraham. Dan Abraham adalah nenek moyang orang Israel. Kalau kita ditelusuri ya, Abraham dengan Israel, maka kita bisa tahu silsilahnya. Nah, kalau kita merunut nenek moyang Abraham, kita juga bisa telusuri namanya. Karena itu tercatat dalam kitab Kejadian. Ya. Dalam pasal 5 itu kan jelas Adam, Hawa, memperanakan Kain, Habel, terus Set. Terus Set itulah yang menjadi penerus garis Adam. Ya. Kemudian sampai ke Nuh, ke Sem, kemudian kepada Abraham. Itu kita bisa runut itu. Ya. Tapi problemnya Melkisedek kan hidup sejaman dengan Abraham. Dan pastinya ya bukan saudaranya Abraham. Ya kan ini orang lain. Nah, Alkitab itu diberikan Tuhan untuk orang Israel, ya. Maka kita harus memahami kalau Melkisedek ini tidak diketahui bapak ibunya. Kenapa? Karena dia bukan garisnya Abraham. Makanya penulis kitab Kejadian pun tidak menuliskan siapakah Melkisedek ini. Kenapa? Kalau itu Musa juga nggak tahu siapa Melkisedek. Cuma Musa tahu Tuhan berfirman kepadanya, dulu nenek moyangmu diberkati oleh Raja Salem dan juga Imam El Elyon, imamku yang maha tinggi namanya Melkisedek. Sebatas itu aja. Musa nggak bisa tracer. Musa nggak bisa menyelidiki lebih dalam lagi siapa Melkisedek. Kenapa? Literaturnya, sumber-sumbernya nggak ada. Lah kalau Musa saja tidak mencatat atau tidak mengatakan Melkisedek ini siapa bapak ibunya, sejarahnya tuh bagaimana Musa tidak tahu, bagaimana penulis surat Ibrani yang hidup di zaman Perjanjian Baru. Maka karena penulis kitab Ibrani, entah itu Paulus atau Apolos atau siapapun itu, ya tergantung tafsir saudara, karena nggak mengetahui siapa nenek moyangnya, bapak ibunya Melkisedek, maka penulis Ibrani mengatakan ia tidak berbapak, tidak beribu, tidak bersilsilah. Jadi ini bukan tafsir literal, tapi idiom, dibaca dalam konteks idiom. Ya, jadi kita harus meneliti konteks budayanya. Ya, karena emang nggak dikenal, ya bapak ibunya, maka ditulislah dia tidak berbapak, tidak beribu. Bukan berarti dia lahir dari batu seperti Sun Gokong, atau tiba-tiba ada jadi Melkisedek. Dia manusia jelas.
Pasti punya bapak, pasti punya ibu, punya kakek, punya nenek. Tapi karena dia bukan orang Israel, maka yang di perjanjian lama yang diberikan Tuhan kepada orang Israel tidak dicatat siapa bapak, ibu, kakek, neneknya dari Melkisedek. Paham ya? Seperti Ayub lah. Ayub itu bukan orang Israel bapak ibu, tapi Ayub itu dipercaya hidup sejaman dengan Abraham. Maka orang tidak bisa menyelidiki siapa bapaknya Ayub, ibunya Ayub, kakek neneknya Ayub. Kenapa? Karena mau diteliti kayak gimana pun tidak ada sumbernya. Tapi kalau bapak ibu mau mendalami siapa Yosua, siapa misalnya Samuel, siapa misalnya Daud, siapa misalnya Salomo, ya. Atau kalau bapak ibu mau mengatakan siapa itu Paulus, kita bisa itu merunut, ya. Karena Paulus jelas mengatakan dia adalah orang Benjamin, berarti dari suku Benjamin, berarti dia dari garis Benjamin, dari garis Yakub, Benjamin, kemudian Saulus, Paulus, kan begitu bapak ibu. Nah, jadi kalau menafsirkan Melkisedek ini berarti jelmaan Tuhan karena dia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersisilah. Ini yang saya bilang tadi ya. Menafsirkannya tidak mendalami konteks gitu saudara. Tapi boleh nggak? Ya sah-sah saja kalau saudara mau menafsirkan begitu karena faktanya Alkitab mengatakan ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah. Kalau kau mau menafsirkan secara literal, ya maka itulah hasil tafsiranmu. Bahwa Melkisedek itu adalah oknum atau pribadi jelmaan atau mistis. Ya. Jadi tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah, harinya tidak berawal, dan hidupnya tidak berkesudahan adalah idiom. Idiom itu apa? Tak bisa ditafsirkan secara literal. Itu yang saya jelaskan tadi. Dalam konteks Ibrani 7, penulis Ibrani sedang ingin mengajarkan bahwa Tuhan Yesus itu imam besar kita. Ini ada dalam surat Ibrani banyak sekali. Ibrani 7 ayat 17. Sebab tentang dia diberi kesaksian engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Jadi dihubungkan ini. Kenapa ada kata Melkisedek dalam Ibrani? Karena konteksnya penulis Ibrani sedang ingin menghubungkan Yesus itu punya garis keimaman seperti Melkisedek. Melkisedek itu bukan orang Lewi. Melkisedek bukan keturunan Harun. Melkisedek itu bahkan gak diketahui bapak ibunya siapa. Bukan berarti dia lahir tanpa bapak dan ibu. Cuma gak diketahui karena gak ada bukti-bukti yang bisa kita temukan. Siapa bapaknya, siapa ibunya. Karena memang bukan orang Israel. Ya, Yesus itu imam besar kita. Dari peraturan Melkisedek tadi. Meskipun Yesus itu adalah orang Yehuda, tidak punya orang Lewi. Tapi faktanya dalam sejarah di Alkitab kita pernah ada imam besar El Elyon, imam besar Allah yang Maha Tinggi, yang bukan dari garis Lewi dan Harun, yakni Melkisedek. Nah, penulis Ibrani sedang ingin menekankan hal itu, saudara. Ibrani 5 ayat 6 juga mengatakan sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas lain, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Ibrani 6 ayat 20, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita. Ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar untuk selama-lamanya. Konteksnya itu. Kenapa tiba-tiba Melkisedek dikutip oleh penulis Ibrani? Karena penulis Ibrani memang sedang ingin menekankan bahwa Yesus kita itu adalah imam besar kita. Tentu pasti ada yang bertanya. Penulis Ibrani kan menuliskan suratnya kepada orang-orang Kristen yang berasal dari orang Ibrani kan, orang Yahudi kan. Orang Yahudi pasti bertanya, kok imam besar? Imam besar itu harus dari garis Lewi, harus dari garis Harun, harus dari garis Sadok. Yesus itu yang kau katakan kepada kami imam besar, jelas kau mengatakan di kitab Matius jelas dikatakan bahwa dia adalah keturunan Daud, keturunan Yehuda. Kok bisa kau berkata dia adalah imam besar? Maka penulis Ibrani berapologet bahwa meskipun Yesus bukan darah Lewi, nggak punya darah Harun, nggak punya darah Sadok, tapi ingat, dulu kitab suci kita perjanjian lama juga mengatakan ada seorang imam besar Allah yang Maha Tinggi, El Elyon, namanya Melkisedek. Maka Yesus itu meskipun nggak punya darah Lewi, nggak punya darah Harun, nggak punya darah Sadok, tapi dia bisa jadi imam besar lewat peraturan Melkisedek. Seperti Melkisedek, ya, Yesus adalah imam besar kita. Kurang lebih begitu Bapak Ibu. Jadi penulis Ibrani ingin mengatakan bahwa meski Tuhan Yesus bukan berasal dari garis Harun dan Lewi, Tuhan Yesus tetap imam besar kita. Itu yang saya imani sekarang. Karena di Alkitab juga ada tokoh Melkisedek yang menjadi imam, padahal ia bukan dari garis Harun Lewi. Silsilahnya nggak diketahui.
di mana bapak leluhurnya Abraham bahkan memberikan persepuluhan kepadanya, menghormati keimaman dari Melkisedek ini. Nah, jadi Yesus kita itu, kata penulis Ibrani, imam besar. Dan sebagai bukti-bukti bahwa kita secara hukum, secara firman Tuhan, tidak salah mengimani Yesus sebagai imam besar, karena kata penulis Ibrani, yang tentu diterangi oleh terang Roh Kudus, memberikan kita hikmat marifat bahwa iya, Yesus bisa imam besar kita. Karena bukan dari Lewi, tapi di Alkitab kita, jelas Alkitab mengatakan bahwa ada Melkisedek yang merupakan imam Allah yang maha tinggi. Yesus jadi imam besar, tapi bukan dari garis Lewi, bukan dari garis Harun, bukan juga dari garis Sadok. Tapi Yesus jadi imam besar kita menurut peraturan Melkisedek. Nangkap ya Bapak Ibu ya? Nah, semua yang dikatakan penulis Ibrani itu dikutip dari apa? Dikutip dari Mazmur 110 ayat 1 sampai 4. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, dan seterusnya. Kalimat terakhirnya, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Menurut Melkisedek. Jadi penulis Ibrani ini sedang menafsirkan ayat ini sebagai nubuatan Daud tentang Yesus. Daud sedang bernubuat bahwa nanti ada Tuanku, ya. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, bukan kepada dirinya, kepada Tuanku. Ya. Jadi kalau kita membaca ini, kita mengerti bahwa meskipun Yesus adalah keturunan Daud, anak cucunya Daud, yang mestinya secara otoritas ada di bawah Daud, tapi Daud lewat Mazmur Daud ini memanggil Yesus itu sebagai Tuanku. Menarik ya? Berarti Daud itu, saya yakin juga diterangi Roh Kudus, itu ketika bernubuat ini, entah sadar apa tidak sadar, dia mengatakan bahwa Mesias nanti yang akan datang, meskipun keturunanku, tapi dia lebih besar daripada aku. Ini yang dikatakan Tuhan. Tuhan berkata kepadaku, ya, untuk Tuanku. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, kepada Mesias nanti, penerusku. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Jadi penulis Ibrani menafsirkan ayat ini. Dia meneliti Melkisedek di Kejadian 14 itu tidak ada sejarahnya. Kemudian dia mendapatkan hikmat Roh Kudus membaca Mazmur ini. Oh, kok Daud ini memanggil keturunannya sebagai Tuan. Dan juga mengatakan bahwa dia adalah imam menurut Melkisedek. Wah, berarti Yesus ini juga imam besar kita. Ya. Dia imam besar. Dia melakukan tugas-tugas imam besar. Bukan saja imam besar yang memimpin ibadah, mempersembahkan korban kepada Tuhan, tapi dirinya bahkan memberikan hidupnya sebagai korban yang hidup. Yesus adalah imam besar kita. Imam besar lain itu bisa membantu orang-orang berdosa Israel untuk dihapus dosanya. Tapi setiap tahun sekali harus diulangi lagi. Imam besar kita enggak cuma sekali, karena dia mengorbankan dirinya yang kudus itu untuk menebus dosa. Maka apa yang dilakukan oleh Yesus imam besar kita itu sekali untuk selama-lamanya. Makanya kita nggak perlu lagi mempersembahkan korban penebus salah. Nah, penulis Ibrani memakai ini. Yesus imam besar kita. Kata Daud, menurut Melkisedek. Ya. Dan dia mengatakan, ya, Melkisedek tidak berbapak, tidak beribu, karena memang tidak ditemukan silsilahnya. Yesus adalah imam besar menurut peraturan Melkisedek. Nah, gitu Bapak Ibu. Jadi meskipun Yesus bukan keturunan Lewi, ya, ada presiden. Nah, itu bahasa yang paling keren tuh ya. Ya, ada presiden. Presiden itu ada sesuatu yang sudah diputuskan, sudah terjadi di masa lalu dan menjadi keputusan bersama, dan kemudian keputusan itu mengikat untuk seterusnya. Nah, penulis Ibrani ingin mengajarkan kepada kita Tuhan Yesus adalah imam besar kita dan juga raja kita. Sebagai keturunan Daud, Yehuda, Tuhan Yesus memiliki kekuatan hukum sebagai pewaris tahta Daud yang sah sebagai Raja Mesias Kristus. Dan lewat tokoh Melkisedek, Tuhan Yesus juga sah sebagai imam besar kita. Meski ia tidak memiliki darah Lewi dan Harun, Melkisedek menjadi sebagai sebuah presiden. Yang saya mau katakan kepada Bapak Ibu di ibadah minggu ini, Yesus Kristus itu adalah Raja kita, imam besar kita. Ya. Itu penulis Ibrani, saya harus apresiasi tinggi. Dia bisa melihat terang dari Mazmur 110, sekaligus juga melihat terang dari Kejadian 14. Jadi kita memahami bahwa Melkisedek adalah Raja Salem.
sekaligus imam Allah yang maha tinggi. Seorang tokoh sejarah yang hidup sejaman dengan Bapak Abraham. Jadi jangan lagi Bapak Ibu berkata bahwa Melkisedek itu adalah teofani atau penampakan Tuhan di perjanjian lama. Jangan juga berkata bahwa Melkisedek itu adalah kristofani. Itu adalah praeksistensi Yesus di perjanjian lama, bahwa meskipun Yesus belum berinkarnasi jadi manusia, karena baru di perjanjian baru Yesus jadi manusia, kata mereka itu, ya, kata orang banyak di luar sana, Yesus dulu, ya, pernah juga menampakkan dirinya dalam wujud Melkisedek, Raja Salem. Makanya Abraham langsung mempersembahkan persepuluhan kepada Melkisedek. Sebab kalau Abraham tidak tahu bahwa Melkisedek itu adalah Tuhan, adalah Kristus, maka nggak mungkin Abraham mempersembahkan persepuluhan, karena dalam konteks Alkitab, persepuluhan itu hanya diberikan kepada Tuhan. Jadi nggak bisa kita lagi berkata Melkisedek adalah kristofani. Penulis Ibrani yang ketika mendeskripsikan bahwa Melkisedek itu tidak berbapa, tidak beribu, tidak berkesudahan, itu tidak sedang menafsirkannya secara literal, tapi idiom tadi. Ya. Sebuah idiom, saudara. Idiom itu adalah kalimat yang tidak bisa ditafsirkan secara literal. Kenapa penulis Ibrani mengatakan Melkisedek tidak berbapa, tidak beribu? Karena dia tidak memang menemukan buktinya. Tidak menemukan buktinya bukan tidak ada buktinya, tapi memang dia tidak tahu. Kenapa? Karena Melkisedek itu bukan dari garis Israel. Seperti saya bilang tadi, nggak ada orang bisa tahu siapa nenek moyangnya Ayub, karena Ayub itu juga bukan dari garis Israel. Tapi tokoh-tokoh perjanjian lama lain, Nuh, Abraham, Set, Sem, ya, terus tokoh-tokoh yang ada di hakim-hakim, raja-raja, semua kita bisa urut latar belakangnya. Kenapa? Karena mereka adalah orang Israel, dan orang Israel itu nama-nama leluhurnya mereka bisa catat. Mereka punya pohon buku pohon kehidupan, ya, bukan pohon kehidupan itu bukan artian seperti perjanjian, tapi pohon hidup, pohon keluarga gitu. Ya, ini bapaknya ini, dari anaknya ini sampai garisnya ketemu anak-anak Yakub, sampai ke Ishak, sampai ke Abraham. Mereka tahu itu. Ya, luar biasanya orang Israel itu, mereka punya budaya seperti itu. Nah, Melkisedek bukan orang Israel, maka nggak diketahui nenek moyangnya siapa. Ayub bukan orang Israel, maka nggak diketahui nenek moyangnya siapa. Jadi memahami bahwa Melkisedek itu adalah penampakan atau Allah yang menampakkan diri, Allah yang mewujudkan diri, Kristus yang mewujudkan diri, apalagi menganggap Melkisedek itu adalah Allah, ya itu bagi saya sesuatu yang ditafsirkan cocok logi, ya. Dan kita harus berhati-hati, ya, dalam membaca Alkitab. Siapa Melkisedek? Dia adalah tokoh sejarah, ya. Dia adalah Raja Salem, Raja negeri Salem, Raja negeri Yerusalem kuno. Salem itu adalah damai sejahtera. Kalau menafsirkan Melkisedek itu adalah raja pertama, raja yang memberikan nama kota Yerusalem, boleh saja, sah-sah saja. Berarti Yerusalem ini memang orang yang penuh hikmat, bukan saja raja dan imam besar, tapi dia ketika menguasai wilayah yang sekarang kita namakan Yerusalem, dia memberikan nama yang baik. Kota ini, kota yang kukuasai ini adalah kota yang penuh dengan damai sejahtera, kota Salem, negeri Salem. Maka kemudian dia dikenal sebagai Melkisedek, Raja Salem. Dan sebagai imam Allah yang maha tinggi, keimamannya itu dikenal oleh banyak orang. Dia bukan imam yang seperti katak dalam tempurung. Dia bukan cuma imam bagi kelompok orang-orang tertentu. Dia menunjukkan dirinya sebagai imam Allah yang maha tinggi. Artinya hidupnya menjadi surat yang terbuka, sehingga orang bisa mengenal dia. Orang yang baru mengenal dia pun melihat aura kewibawaan ilahi dalam dirinya Melkisedek. Sehingga Abraham, orang pilihan Tuhan ini, ketika bertemu dengan Melkisedek, langsung roh dalam dirinya berkata, ini orang hebat, ini orang kudus. Maka dia terima berkat yang diberikan Melkisedek dan memberikan yang terbaik, persepuluhannya kepada Melkisedek. Jadi Bapak Ibu, apa yang bisa kita pelajari dari tokoh ini, dari tokoh Melkisedek? Yang saya bilang tadi, dia adalah disebut raja dan imam. Gak banyak. Di Alkitab kita cuma 2 orang yang secara definitif disebut imam dan juga raja, yakni Melkisedek di perjanjian lama dan Yesus Kristus Tuhan kita di perjanjian baru. Yesus adalah raja kita. Dari garis Yehuda, dia sah
sebagai raja. Yesus adalah imam besar kita. Meskipun dia bukan orang Lewi, tapi mengikuti peraturan Melkisedek, Yesus yang memang melakukan tugas keimaman sepanjang dia hidup. Bahkan memberikan tubuhnya, hidupnya, untuk dipersembahkan menebus dosa manusia. Yesus adalah imam besar kita. Jadi ada kemiripan. Makanya penulis Ibrani menghubungkan Yesus. Dia ketika ingin menjelaskan Yesus adalah imam besar, maka dia menghubungkan Yesus dengan Melkisedek. So Melkisedek bukan orang Israel. Dia tidak menjadi bagian dari orang-orang pilihan. Dia bukan orang pilihan Allah. Tapi dia adalah orang yang hidupnya benar. Hidupnya luar biasa. Sehingga dia dikenal oleh orang-orang yang membaca Alkitab. Padahal dia sama sekali bukan garis bangsa pilihan. Dia adalah manusia biasa, tapi karena orang yang bijaksana, dia menjadi raja Salem, raja negeri Salem. Dan kota yang dia kuasainya itu umurnya panjang sampai sekarang. Yerusalem itu adalah nama kekinian dari kota Salem di zaman Abraham dan juga Melkisedek. Bayangin Bapak Ibu, kalau ini faktanya ini yang saya paparkan benar. Kota Yerusalem itu usianya udah berapa ribu tahun. Dan gak banyak saudara kota di dunia yang bisa umur panjang. Jakarta saja baru umurnya berapa. Tapi Yerusalem umurnya paling tidak sudah 3.000-4.000 tahunan saudara. Luar biasa ya. Ini karena dulunya besar kemungkinan yang mendirikannya adalah orang hebat yang namanya Melkisedek. Orang hebat itu akan mengenapi perkataan bijak orang tua. Bahwa gajah meninggalkan gadik, harimau meninggalkan belang. Orang baik meninggalkan budi. Melkisedek bukan orang Israel, bukan orang pilihan, bukan bangsa pilihan. Tapi karena dia orang benar, akhirnya kita sekarang mengenalnya, karyanya, dan apa yang dia lakukan, itu kita bisa mengerti. Bahkan Yesus Tuhan kita, itu disandingkan, dibandingkan dengan tokoh yang namanya Melkisedek ini. Maka Bapak Ibu jangan jadi minder, jangan jadi rendah diri juga. Belajarlah menjadi orang yang benar. Supaya apa? Supaya hidupmu bermakna, berharga, dan hidupmu jadi berkat bagi banyak orang. Terutama kalau kita hidup benar. Seperti ingat khotbah saya minggu lalu tentang Lea. Ya. Lea itu sepanjang hidupnya tidak dicintai oleh suaminya, oleh bapaknya, oleh adiknya. Tapi karena dia terus hidup benar, hidup baik, mengandalkan Tuhan. Keturunannya, Yehuda, akhirnya diberikan tahta Israel. Lewi diberikan keimaman. Bayangin Bapak Ibu, perempuan yang tidak dicintai ini, dua anaknya, Yehuda dan Lewi, itu dipakai Tuhan. Yakub mencintai Rahel. Ya, dari Rahel memang ada Yusuf. Ada Samuel yang dipakai hebat juga dari garis Efraim. Tapi mereka tidak sehebat apa yang Tuhan nyatakan di Alkitab kita dari keturunan Yehuda dan Lewi. Melkisedek juga demikian. Kalau hari ini kita berbuat baik, kita belum diberkati atau belum merasa kita diberkati, don't worry. Just be happy aja. Karena apa yang kita tabur gak mungkin tidak kita tuai. Andai kata hari ini sampai mati kita tidak tuai kebaikan-kebaikan kita, hidup kita biasa-biasa aja, bahkan mungkin menderita. Perhatikanlah, Tuhan melihat, dan pasti aku percaya anak cucumu akan diberkati. Anak cucumu akan mewarisi kebaikan, taburan-taburan baik yang sudah kita lakukan di bumi. Apakah kau berkata, kalau gitu rugi dong, aku yang buat baik tapi yang menikmati anak cucumu? Pertama, nggak rugi. Kenapa? Karena anak cucumu nanti akan menjadi bangsa yang besar, bangsa yang luar biasa diberkati Tuhan, karena punya dirimu, karena ada dirimu. Yang kedua, kau akan menikmatinya juga.
dan kau menikmatinya akan dapat double portion. Karena bukan saja bahagia, ya, tapi kau juga ada di surga yang melihat itu. Orang yang berbuat baik itu surga upahnya. Dan di surga nanti kita bisa melihat anak cucu kita hidupnya di bumi yang berat di masa depan dengan tantangan-tantangannya, tapi menjadi anak mantu cucu yang hidupnya diberkati dan terpelihara dan dijaga oleh Tuhan. Nah saudara, mau nggak jadi orang seperti ini? Maka jadilah seperti Melkisedek. Tundukkan kepala. Makasih Tuhan Yesus buat firman yang kami dengar. Belajar dari Melkisedek, kami saat ini tahu bahwa Melkisedek bukannya Teofani, bukannya Kristofani, atau Melkisedek bukan Allah. Melkisedek adalah orang biasa. Ya. Raja Salem, imam Allah yang maha tinggi. Belajar dari Melkisedek, dia dipakai Tuhan jadi raja, tapi juga jadi imam. Artinya dia punya kuasa, otoritas di bawah, di rakyatnya, di mata rakyatnya, tapi dia juga melayani Tuhan dengan sungguh, maka disebut Alkitab sebagai imam Allah yang maha tinggi. Luar biasa orang ini. Nggak banyak pemimpin yang punya kuasa, tapi sekaligus punya keintiman dengan Tuhan begitu rupanya, sehingga layak disebut imam Allah yang maha tinggi. Melkisedek menunjukkan sebagai manusia dia mampu. Dia bisa. Sehingga meskipun dia bukan dari garis Israel, tapi namanya disebutkan di sepanjang zaman. Orang-orang Yahudi yang masih memegang perjanjian lama pasti tidak menghormati Melkisedek. Kenapa? Nenek moyang mereka Abraham itu menyembah, itu diberkati dan mempersembahkan persepuluhannya kepada Melkisedek. Kita orang Kristen, selain memahami tadi, kita juga diajar oleh penulis Ibrani bahwa Yesus imam besar kita jadi imam besar lewat peraturan Melkisedek. Sehingga baik orang Yahudi maupun orang Kristen di sepanjang sejarah sebelum langit dan bumi ini lenyap akan terus belajar, diajar, dan mengingat atau diingatkan soal orang yang namanya Melkisedek ini. Makasih Tuhan, mampukan kami Roh Kudus bukan cuma cakap jadi pendengar, tapi cakap juga jadi pelaku firman. Haleluya. Dan sebentar Bapak Ibu, kami akan memberikan kesempatan Bapak Ibu untuk memberikan persembahan kepada Tuhan lewat JKI The Web. Dan sama-sama kita siapkan persembahan kita. Dan sebelumnya saya mengajak kembali kita untuk berdoa. Bapak yang baik, untuk respon firman Tuhan kami belajar memberi yang terbaik persembahan kami. Dan kami belajar untuk setiap ibadah minggu, ibadah kepada Tuhan di gereja, tidak datang dengan tangan hampa. Maka kuduskan tangan dan rupiah kami ini, persembahan kami ini, sehingga persembahan kami ini ketika kami bawa kepada Tuhan seperti lemak yang ditaruh di atas mezbah Tuhan, yang akan menimbulkan bau-bauan dan wangi-wangian yang harum yang menyenangkan Tuhan. Itulah kerinduan kami, lewat persembahan kami, lewat hidup kami ini, di sepanjang hidup kami ini yang kami lakukan, yang kami kerjakan, menyenangkan Tuhan. Terimalah persembahan syukur kami Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, silakan memberi, dan memberi dengan sukacita, dengan hati yang sungguh-sungguh sebagai ucapan syukurmu kepada Tuhan. Aku datang dengan tangan yang hampa, dan ku bawa yang terbaik bagimu. Dengan senang hati dan aku nyatakan rasa syukurku untuk kebaikan
Terima kasih buat persembahan yang Bapak Ibu taburkan. Dan percayalah apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Dan saya akan sebagai gembala akan berusaha untuk mengelola persembahan Bapak Ibu untuk dialokasikan dengan baik. Untuk membesarkan pelayanan JKI The Way. Sehingga yang kita lakukan bersama-sama lewat pelayanan ini semakin jadi berkat bagi banyak orang. Dan sebelum kita bersyafaat dan sebelum kita berdoa dan terima berkat Tuhan, saya mengingatkan Bapak Ibu bahwa nanti jam 11 ada ibadah kembali secara live streaming, secara online. Bapak Ibu bisa mengikuti ibadah jam 11 karena saya akan berkhotbah mengajarkan tentang Tuhan Yesus, ya. Jadi Bapak Ibu coba dengarkan ya, karena yang saya ajarkan memang ajaran yang tidak lumrah, yang tidak wajar. Dalam artian tidak wajar itu tidak seperti yang dipahami oleh orang Kristen kebanyakan. Saya sedang membagikan Tuhan Yesusnya saya, Yesus Kristusnya saya, ya. Yang saya yakin itu tidak seperti yang dipahami oleh banyak orang di luar sana, ya. Bapak Ibu kalau mau dengar, bahwa dalam doa, gumuli dalam hidupmu bersama Roh Kudus, maka Roh Kudus akan menuntunmu. Jangan cepat aminkan khotbah saya. Kalau yang tinggal di wilayah Serpong dan sekitarnya, silakan belajar, datang ke gereja. Gereja terbuka buat siapa saja, ya. Dan yang jauh tentu bisa mengikuti secara live streaming. Kalau Bapak Ibu diberkati lewat ibadah ini dan ibadah-ibadah berikutnya atau program-program ini, tolong di-share program ini, di-subscribe program ini, dikenalkan program ini kepada yang lainnya. Channel YouTube ini dikenalkan kepada saudara-saudaramu yang lainnya, supaya mereka juga bisa belajar banyak. Kalau Bapak Ibu mau belajar lebih lagi, saya mengajar ya di sekolah Alkitab di YouTube ini, Bapak Ibu bisa jadi membership nanti ya. Saya juga sedang mengajar tentang akhir zaman ya. Saya sedang membuat khotbah seri soal nubuatan akhir zaman kitab Daniel. Tapi Bapak Ibu juga harus jadi membership. Maka silakan nanti jadi membership di channel YouTube The Warriors. Kalau tidak tahu caranya, Bapak Ibu bisa mengirimkan pertanyaannya, caranya gimana kepada nomor admin kami ya, nomor WhatsApp ya. Itu nomor tidak bisa dihubungi di telepon, tapi Bapak Ibu bisa WhatsApp, teks WhatsApp. Maka admin nanti akan membantu Bapak Ibu sehingga Bapak Ibu bisa jadi member dan kita bisa belajar. Biaya member nggak mahal ya, nggak sampai Rp50.000 per bulan ya, sangat murah. Bapak Ibu dapat pengajaran 3 kali seminggu yang eksklusif hanya saya berikan kepada member-member dari channel YouTube The Warriors ini. Gitu ya Bapak Ibu ya. Yuk tundukkan kepala kita doa. Makasih Tuhan buat hari ini kami sudah belajar kebenaran di ibadah Minggu pagi Mutiara Terpendam ini. Roh Kudus tolong kami, mampukan kami bukan cuma cakap jadi pendengar, tapi cakap juga jadi pelaku firman. Kalau kami masih memiliki pertanyaan tentang topik Melkisedek ini, dan kami masih punya sesuatu yang kami gumuli, biarlah kami juga nanti diberikan kesempatan Tuhan untuk join di program Minggu Sore bersama Pase, di setiap Minggu Sore jam 5:30. Kami bisa bertanya nanti, kami bisa berdiskusi lebih dalam lagi, doa agar semuanya lancar. Baik ibadah jam 11 nanti Tuhan kami juga doa agar lancar, internet tidak terputus, semua jaringan lancar, sehingga semua pesan Tuhan yang ingin kau sampaikan lewat lidah mulutku ini bisa tersampaikan dengan sempurna. Dan kalau bukan dari Tuhan, Tuhan punya cara untuk membungkam mulutku ini, sehingga aku tidak membuat banyak orang tersesat. Tuhan tolong, kalau dari Tuhan, buka jalan seperti jalan tol, lancar semuanya. Tapi kalau bukan dari Tuhan, pakai cara Tuhan yang ajaib untuk membatalkannya. Sehingga tidak banyak orang yang disesatkan karena salahnya aku mengajarkan. Tapi aku percaya, aku sudah gumuli, maka Tuhan tolong aku, tolong pelayanan The Way. Kalau memang dari Tuhan, tolong Tuhan. Ya, semua yang kami gumuli, semua yang kami rindukan, ada waktunya Tuhan berkat untuk kami semuanya. Pelayanan JKI The Way di penjara, di lapas, di Polres, buka jalan agar terus jadi berkat. Ya, beberapa yang di lapas, di Polres, ada kerinduan, kami sudah doakan, kami sudah layani firman, berikan Alkitab, doa agar mereka juga boleh bertobat. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati bangsa negara kami, berkati Israel yang sedang mengalami masa-masa yang tidak baik. Doa agar ada kedamaian di sana. Biarlah campur tangan Tuhan yang indah itu terjadi atas tanah perjanjian. Ampuni salah dosa kami. Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh,
jiwa, dan roh kami. Bapak Ibu, arahkan hatimu, terimalah berkat terbaik dari Tuhan Yesus Kristus. Seperti Tuhan memberkati Abraham, Ishak, dan Yakub, biarlah damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih karunia, penebusan dosa yang dilakukan Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis, mesra, intim dengan Roh Kudus akan menyertaimu, mulai hari ini sampai Maranatha. Ketika Tuhan menjemput kita semua di awan-awan kemuliaan, dan di bawahnya kita masuk dalam kerajaan surga kekal selama-lamanya, yang diberkati, percaya, katakan dengan iman. Amin. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa di ibadah kedua nanti jam 11. Dan Tuhan Yesus memberkati semua saudara.